Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuri. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Kali ini kita akan mempelajari tentang asesmen nasional. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut secara seksama sehingga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan untuk peserta didik kita di lingkungan sekolah masing-masing. Asesmen nasional adalah penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta juga kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ada banyak pertanyaan yang sering kali muncul terkait dengan penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional, antara lain, apakah asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Bapak Ibu perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Nah, berikut adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada beberapa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, dilihat dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaian untuk asesmen nasional dimulai dari SD atau sederajat sampai dengan SMA atau SMK sederajat. Kalau ujian nasional itu hanya dimulai dari SMP, SMA sederajat. Kemudian dari level siswa juga berbeda. Asesmen nasional dilakukan pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas. Sedangkan ujian nasional dilakukan pada tingkat akhir pada tiap jenjang, yaitu pada kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk jenjang SMA. Selanjutnya, subjek siswa. Ini juga mengalami perubahan atau ada perbedaan. Untuk asesmen nasional, subjek siswa adalah berupa survei. Artinya, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional dilakukan secara sensus. Artinya, semua siswa mengikuti ujian nasional. Selanjutnya, untuk model soal, asesmen nasional adalah soal berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional mencakup pilihan ganda dan isian singkat saja untuk matematika SMA atau SMK. Nah, selanjutnya adalah sasaran penilaian. Pada asesmen nasional, sasaran penilaiannya adalah berupa kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional
hanya terpaut pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah tentang metode penilaian. Untuk asesmen nasional, metode penilaiannya adalah MSAT. Sedangkan pada ujian nasional menggunakan CBT dan PBT. Nah, dari sini Bapak Ibu telah membandingkan antara AN atau asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Atau seperti apa? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah asesmen nasional hanya sekedar pengganti ujian nasional? Tentu tidak. Asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Perlu kita ketahui bahwa asesmen nasional terdiri dari 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. AKM terdiri dari 2 komponen, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan pada asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional dilakukan secara berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Selanjutnya pada asesmen nasional, peserta AKM adalah merupakan seluruh satuan pendidikan, baik jenjang SD, SMP, ataupun SMA, SMK sederajat. Tidak semua murid mengikuti asesmen nasional ini, hanya pemilihan sampel saja, dan pemilihan sampel dilakukan secara acak. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri, AKM dibagi menjadi 2 hari. Hari pertama untuk SD dan MI atau paket A terdiri atas tes literasi dan survei karakter. Tes literasi ada 75 menit, sedangkan survei karakter dilaksanakan dalam waktu 20 menit. Sedangkan untuk SMP MTS dan SMA SMK, tes literasi dilakukan 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian pada hari kedua, untuk jenjang SD MI sederajat, tes numerasi dan survei lingkungan. Tes numerasi dilakukan selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Dan untuk SMP SMA, tes numerasi dilakukan selama 90 menit, sedangkan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Jadi, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang perlu dilakukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang mendapat target dari asesmen nasional. Lalu mengapa juga yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hal ini karena hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran.
Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Dan perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, pada pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Dan pada pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian soal menjodohkan. Pada soal menjodohkan ini, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian, bentuk soal isian singkat yaitu siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan yang kelima adalah soal berupa uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Nah, dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini, dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntun atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik.
Pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1, yaitu untuk kelas 1 dan 2. Di sini siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi, baik itu teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Pada level pembelajaran 2, yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Di sini siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dalam teks. Selain itu, siswa juga merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Pada level pembelajaran 3, yaitu untuk kelas 5 dan 6. Sama seperti pembelajaran level 1 dan 2, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengenal beberapa contoh-contoh butir asesmen literasi membaca teks fiksi dan juga teks informasi untuk tingkat SD. Nah, berikut ini disajikan contoh-contoh soal teks fiksi. Selanjutnya adalah konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang dipelajari siswa. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta yang keempat adalah aljabar. Bilangan meliputi representasi sifat ukuran dan operasi beragam jenis bilangan, termasuk cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari.
Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang keempat adalah aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, dan juga rasio dan proporsi. Selanjutnya pada proses kognitif meliputi pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan penalaran, benalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian yang ketiga ada konteks, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian scientific, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Pada jenjang SD atau MI terdapat 3 level juga dalam pembelajaran, yaitu pada level 1 terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Sedangkan pada level 2 dan 3 terdapat 4 konten, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Nah, pada level pembelajaran 1 untuk kelas 2, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan serta relasi dan fungsi bilangan. Kemudian pada level pembelajaran 2 untuk kelas 4, yaitu siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dengan representasinya serta ketidakpastian dan peluang. Selanjutnya pada level pembelajaran 3 untuk kelas 6, siswa akan belajar merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dan representasinya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh-contoh soal numerasi untuk tingkat SD. Nah, di sini kita berikan contoh level pembelajaran 1 numerasi, yaitu tentang kompetensi memahami bilangan cacah maksimal 3 angka. Berikut disediakan gambar. Nah, dari gambar tersebut pertanyaannya adalah, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Nah, seperti itu contohnya. Contoh yang lain misalnya adalah, misalnya kita akan mengukur kompetensi memahami pecahan satuan sederhana, misalnya pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Nah, diperlukan sebuah gambar
perhatikan kue coklat yang telah dipotong berikut. Nah, potongan-potongan kue coklat tersebut digambarkan sebagai berikut. Jika Andi mendapatkan setengah bagian dari kue yang telah dipotong, pilihannya menggambarkan kue bagian Andi adalah, dan kemudian disajikan pilihan A, B, C, dan D. Demikian penjelasan saya kali ini tentang asesmen nasional, dan apabila Bapak Ibu ingin mengetahui berbagai macam contoh-contoh soal AKM, Bapak Ibu bisa lihat di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.